Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam manajemen produksi dan operasi. Kali ini topik bahasan kita adalah pengendalian produksi dalam kerangka manajemen mutu total atau total quality management ya. Jadi kita tahu bahwa mata kuliah kita lingkupnya adalah manajemen. Kontrol pengendalian kualitas itu adalah merupakan satu kesatuan holistik ya. Makanya landasan dasar dari sejarah manajerial itu menghasilkan berbagai terobosan di pengendalian kualitas. Salah satunya itu adalah total quality management di era tahun 70-an, 80-an ya, dan nanti pergerakannya hingga era saat ini akan kita telusurin ya. Nah, pertama dimensi mutu itu mulai melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan ya hingga menyiapkan performance, feature-nya, reliabilitasnya, daya andalnya ya, untuk memastikan kinerja manajerial itu konsisten dari waktu ke waktu ya. Jadi karena manajerial itu terkait sekali dengan manusianya, bagaimana unsur-unsur sumber daya manusia itu bergerak untuk mencapai tujuan organisasi, maka di sini dinamikanya sangat masif ya. Jadi perubahan-perubahan terkait dengan perkembangan iptex atau kondisi eksternal itu penting sekali diadaptasi untuk dimitigasi dan juga diupayakan strateginya sehingga bisa membuat perusahaan berdaya saing baik secara nasional maupun global ya. Elemen filosofi yang melandasi pengendalian kualitas manajemen ini adalah bahwa pasar pelanggan itu adalah drive atau yang menentukan menjadi penentu buyer side ya. Jadi kan consumer insight in quality philosophy it's very important for a company ya. Jadi sangat penting landasan filosofi bahwa quality driven by consumer sides itu harus diperhatikan ya. Pun kita di dalamnya penting memperhatikan dalam mata rantai nilai ya, mata rantai nilai dari bisnis di mana perusahaan kita tekuni, atau jejaring rantai pasok, rantai nilai dari aliran bisnis mulai dari lini hulu produsen, kemudian fabrikasi hingga marketing and distribution ya. Kemudian kita juga ada aktivitas prevention ya, untuk preventif atau mitigasi ya, meminimalkan risiko. Kemudian kita memastikan dari mana sumber-sumber titik kritis kualitas ya, dan juga landasan continuous improvement ya. Jadi manajemen mutu itu adalah sebuah siklus berulang ya, yang memastikan bahwa kontrol hasilnya itu dilakukan improvement untuk perbaikan perencanaan di masa yang akan datang. Improvement of every part of organization is necessary ya. Nah, pertama kita konsep biaya mutu ya. Jadi ini kita lihat bahwa biaya mutu untuk bidang selling itu bisa mencapai 15-20%. Karena kalau tidak concern, ini akan membutuhkan aktivitas-aktivitas yang biaya tinggi seperti pengerjaan kembali, reworking ya, scrapping, inspection, test ya, dan juga beberapa asumsi dasar yang kita gunakan. Nah, biaya untuk memastikan kualitas sendiri itu termasuk di dalamnya adalah biaya penilaian ya, kemudian biaya pencegahan dan juga pengendalian kegagalan ya. Jadi preventive cost itu sama aja juga dengan bagian dari reduce total cost ya. Kemudian quality cost report, jadi pengendalian kualitas itu juga ini sebagai ilustrasi ya, itu bisa diilustrasikan. Ada biaya preventif ini meliputi biaya pelatihan ya, training, kemudian engineering pilot study system ya, termasuk juga pengembangan ya, ada perangkat instrumen penilaian ya, perlengkapan, tes reliabilitas keandalan instrumen ya, dan juga analisis datanya ya. Ini dikalkulasi dan juga dipresentasikan proporsi mana yang menjadi penyumbang biaya untuk pengendalian kualitas itu ya. Pada prinsipnya pengendalian
perencanaan dan pengendalian produksi itu berfungsi untuk memastikan prediksi permintaan produk di pasar itu dipenuhi oleh bagian manufaktur atau pabrikasi ya, sehingga kepuasan konsumen terjaga dan membuat konsumen loyal ya. Sehingga monitoring terhadap permintaan aktual, kemudian juga perbandingan dengan rencana prediksi ya, sehingga perlu dilakukan aktivitas revisi itu perlu terus dilakukan ya. Ini terkait juga dengan upaya pemesanan ya, pengadaan inventory dan sebagainya ya. Nah, pengambilan keputusan untuk persediaan ekonomis itu diperlukan ya. Nah, selain itu kita penting menetapkan kuantitas produksi optimum ya. Jangan sampai stok di pasar hilang atau ada kehilangan peluang dibeli karena kita tidak siap sedia produknya di pasaran ya. Kemudian monitoring inventory level ya, termasuk di dalamnya juga untuk scheduling produk, penugasan ya, sehingga dan juga perhitungan kapasitas mesin dan tenaga kerja ya. Nah, sama seperti pengendalian kapasitas, di perencanaan pengendalian ini juga kita bisa bedakan berdasarkan waktu ya, jangka panjang dan juga jangka menengah dan jangka pendek ya. Jadi tentu berkaitan dengan tujuan-tujuannya. Yang jangka panjang tentu terkait dengan alokasi investasi yang cukup besar, sehingga biasanya dimasukkan dalam kebijakan pengembangan perusahaan, apakah itu mau ekspansi atau mungkin penambahan bangunan gedung baru, peralatan produksi dan sebagainya. Kalau jangka pendek sifatnya schedule tahunan ya, bulanan, semesteran, kuartalan ya. Kalau menengah itu bisa 3-5 tahun ya. Nah, kegiatan perencanaan ini biasanya mulai dari rancangan prediksi kualitas permintaan dan kuantitasnya ya, kemudian berapa besarnya kebutuhan pengadaan barang, bahan baku, pelindung dan pembantu dan sebagainya ya. Kemudian perencanaan inventorinya, kapasitinya, schedule produk, quality control, termasuk di dalamnya monitoring aktivitas produksi ya. Dan tidak terlupa adalah pelaporan dan pendataan di setiap activity. Jadi ini adalah bagian dari siklus manajerial ya. Sejarah manajemen mutu terpadu ini dari tahun 20-an ya, 1920 di saat Amerika Serikat dulu baru terbatas pada kontrol Departemen Produksi untuk pembuatan barang ya. Kemudian hingga berkembang ada penggunaan statistik quality control ini ya, di tahun 45 sampai era sekarang. Ini masih digunakan. Nanti di belakang di pertemuan 13-14 dengan Bu Fadila kalian akan mempelajari statistical quality control. Jadi penggunaan alat bantu statistik untuk pencapaian pengendalian mutu produksi ya. Nah, kemudian beberapa pakar manajemen seperti Peter Drucker ya, kemudian ada Deming Price itu juga meluncurkan berbagai strategic planning management development ya. Nah, kemudian yang paling nanti kita akan gunakan sekarang sudah formatnya International Standard Organization ya, ISO. Nah, tapi akan saya kenalkan di sini ada Total Quality Management dari pakar manajerial juga namanya Dr. Ishikawa. Dia menggunakan diagram Plan, Do, Check, Action ya. Dr. Ishikawa ini juga menghasilkan pendekatan metode fishbone analisis ya. Jadi untuk mencari akar masalah dan juga solusi bottleneck atau kebuntuan pengembangan manajemen organisasi itu dengan diagram fishbone ya. Nah, untuk total quality management Ishikawa ini menerapkan PDAC, Plan, Do, Check, Action ya. Nah, ini konsepnya ya. Kemudian kita lihat total quality management di sini ada siklus kualitas menjadi jaminan kualitas. Ini jaminan kualitas bagian dari pengendalian kualitas dan semua itu dilaksanakan dengan prinsip Plan, Do, Check, and Action ya. Nah, jaminan mutu adalah center of, jadi sentral, pusatnya total quality management ya. Kemudian pengendalian itu merupakan
line kedua ya, untuk memastikan perencanaannya berjalan seperti aktivitasnya berjalan seperti perencanaan ya. Kemudian PDCA-nya sebagai controlling instrumen ya, itu juga diperlukan. Gugus mutu ya, tanpa gugus kendali mutu TKM dalam melibatkan unsur-unsur sumber daya manusianya tidak akan dapat bergerak padu ya. Nah, saat ini konsep pengendalian manajemen mutu itu menggunakan standar baru ya. Ini dari tahun 1987. Itu kita kenal International Standard Organization, jadi penilaian kinerja organisasi dengan menggunakan standar ISO ya, menggunakan Malcolm Baldrige Framework ataupun Six Sigma. Ada the European Foundation for Quality Management dan juga ada Tanner de Toro. Dan yang cukup banyak digunakan di departemen-departemen Indonesia itu adalah balance scorecard. Ini teman-teman akuntansi banyak menggunakan balance scorecard. Ya. Jadi beberapa perguruan tinggi ini banyak menggunakan metode ini ya. Politeknik Negeri Lampung menggunakan ISO 2008-9000 ya kalau nggak salah ya. Healthcare, ini industri rumah sakit ya, small business juga menggunakan penilaian sendiri. ISO sendiri berkembang dengan cepat ya. Jadi beberapa organisasi kalau sudah mendapatkan sertifikat ISO terkait penyelenggaraan bisnisnya, itu penting juga menjadi jaminan. Banyak sekali perusahaan ekspor yang dituntut untuk memiliki standar ISO terkait dengan aktivitas bisnisnya, mulai dari supply chains, manufacturing hingga ke lini distribusinya. Kemudian ini Malcolm Baldrige. Ya, jadi ada leadership yang drive outcome sistemnya, perencanaan informasi analisis SDM dan efektivitas, kita measuring nilai hasilnya, orientasinya kepada kepuasan pelanggan. Ya, kemudian kalau yang EFKM ini European Foundations ya, ini leadership tetap ini menjadi direct center ya, people management, people policy and strategies, juga ada resources yang diperlukan, bagaimana proses manajemen berlangsung, ada people satisfaction, customer satisfaction, impact on society and business result. Oke, sementara Six Sigma ini merancang penilaian di perancangan, manajemen proses dan perbaikan proses secara kontinu ya. Define, measurement, analysis, improvement, and control. Ada 6 aktivitas fondasi dari Six Sigma ya. Sementara kalau yang Tanner de Toro, dia customer focus, process improvement, dan total involvement. Jadi develop leadership kita selalu lihat nih ya, bahwa total quality management nggak bakal bisa bonding terbangun tanpa leadership yang strong leadership ya. Oke, ini beberapa key activities dari Tanner de Toro management strategic development ya. Yang jelas fokus pada konsumen. Jadi semua bisnis fokus pada konsumen, karena tanpa loyalitas konsumen, organisasi bisnis tidak akan ada yang bisa bertahan. Nah, ini balance scorecard mengukur kinerja berdasarkan 4 perspektif: keuangan pelanggan, proses usaha internal, dan pembelajaran pertumbuhan. Ya, jadi ada indikator-indikator dari semua aspek keempat ini ya. Kita lihat. Nah, kita ada skema matriks di sini, balance scorecards ya. Mulai dari fokus customer insight, ya, finansial, internal business process, learning and growth. Semua visi dan strategi harus involve keempat elemen ini. Ya, nah sebagai latihan, silahkan mahasiswa mencari literasi terkait konsep total quality management antara cross buy dan Juran. Saya belum sebutkan di sini ya. Apakah yang dimaksud dengan Juran trilogi? Dan dari berbagai konsep TKM oleh pakar mutu, apa yang dapat Anda simpulkan? Kemudian sebutkan dan jelaskan beberapa contoh sistem manajemen mutu yang berawal dari kerangka